Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya Siti Nurlanila sebagai moderator yang akan menyusun atau mengatur jalannya presentasi ini. Di sini ada anggota saya sendiri yaitu Siti Nurlanila, dan yang kedua yaitu Siti Mulyana, dan yang ketiga Septiani, dan yang keempat Muhammad Arta, dan yang kelima yaitu Zaman Taufik. Baik, langsung saja yang pertama yaitu yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu analisis penilaian hasil belajar. Hasil penilaian belajar dianalisis untuk mendapatkan umpan balik tentang berbagai komponen dalam proses pembelajaran. Analisis hasil penilaian dilakukan dengan memperhatikan nilai yang diperoleh siswa pada ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. Analisis untuk ulangan harian dan tengah semester ditekankan untuk memperoleh informasi tentang latar belakang dan faktor penyebab mengapa siswa memperoleh nilai kurang. Bagi anak yang memperoleh nilai kurang dari batas nilai minimal, ketuntasan belajar akan diberi remedial. Sedangkan bagi anak yang nilainya telah mencapai batas ketuntasan akan diberi pengayaan. Analisis untuk ulangan akhir semester, ulangan harian, dan tengah semester untuk menentukan nilai di rapot semester 1. Sedangkan analisis ulangan kenaikan kelas, nilai ulangan harian, dan tengah semester dipergunakan untuk menentukan nilai rapot semester 2 dan kenaikan kelas. Selain itu, analisis dilakukan untuk mengetahui ketuntasan belajar. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Septiani. Baik, saya lanjutkan, yaitu langkah-langkah menentukan KKM. Menentukan KKM itu dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga sekolah, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembelajaran. Baik, yang selanjutnya itu ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu diberikan sebagai suatu tindakan terhadap analisis hasil penilaian tindak lanjut yang diberikan antara lain melalui remedial dan pengayaan. Nah, contohnya itu adalah jika kriteria minimal ketuntasan belajar yang ditetapkan oleh sekolah untuk mata pelajaran tertentu 75%, maka siswa yang pencapaian kompetensinya kurang dari 75% perlu mendapatkan remedial untuk indikator-indikator yang belum dikuasai. Namun sebaliknya, bila seorang anak sudah mencapai kompetensi 75%, maka anak tersebut perlu mendapatkan pengayaan. Baik, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ke slide yang kelima dan yang keenam. Yakni ada laporan. Laporan kemajuan hasil belajar siswa merupakan sarana komunikasi dan hubungan kerjasama antara sekolah, siswa, dan orang tua. Proses pelaporan penilaian hasil belajar siswa merupakan suatu tahap dari serangkaian suatu proses pendidikan di sekolah yang harus dilewati. Pada pelaksanaannya, pelaporan harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, konsisten dengan pelaksanaan penilaian di sekolah. Kedua, memuat rincian hasil belajar siswa berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan dikaitkan dengan penilaian yang bermanfaat bagi pengembangan siswa. Yang ketiga, menjamin orang tua akan informasi permasalahan anaknya dalam belajar.
Yang keempat, mengandung berbagai cara atau strategi komunikasi. Dan yang terakhir, memberikan informasi yang benar, jelas, dan akurat. Adapun slide yang keenam, yakni unsur penilaian hasil belajar. Hasil dari setiap kegiatan penilaian hasil belajar dicantumkan dalam buku daftar nilai. Unsur penilaian hasil belajar yang dicantumkan dalam buku daftar nilai adalah sebagai berikut. A. Ulangan harian. B. Ulangan tengah semester. C. Tugas seperti penguasaan produk pengamatan. D. Ulangan akhir semester. Dan yang terakhir ulangan kenaikan kelas. Ini ada pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, pendidik atau tenaga kependidikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yang dimaksud dari pengembangan diri ini adalah jadi guru atau tenaga kependidikan itu harus dapat mengembangkan dan mengekspresikan diri yang sesuai dengan kebutuhan, bakat atau minat dari si peserta didik dari siswanya. Contoh, semisal ada beberapa peserta didik atau murid yang memang dia itu mempunyai bakat atau minat dalam bola voli. Nah, si pendidik atau guru ini harus dapat memfasilitasinya, yaitu dengan disiapkan lapangan, kemudian bola volinya, dan juga fasilitas-fasilitas lainnya. Itu untuk apa? Itu untuk mengembangkan bakat atau minat dari peserta didik tersebut. Kemudian di sini ada kriteria kenaikan kelas. Nah, kriteria tersebut ini ada 3 poin. Siswa dinyatakan naik kelas ke tingkat di atasnya bila memenuhi persyaratan, yaitu pertama, jumlah mata pelajaran yang belum tuntas tidak boleh lebih dari 25% dari jumlah mata pelajaran yang diajarkan di kelasnya masing-masing. Yang kedua, siswanya itu harus memiliki nilai minimal baik pada aspek kepribadian. Ketiga, menyelesaikan seluruh program pembelajaran pada 2 semester pada kelas yang diikuti. Jadi si siswanya itu harus menyelesaikan seluruh program, harus menyelesaikan seluruh mata pelajaran yang diikuti dari semester 1 sampai semester 2. Jadi tidak boleh ada mata pelajaran yang tertinggal. Nah, berarti siswa atau peserta didik itu untuk memasuki kriteria kenaikan kelas harus memenuhi 3 poin ini. Jika ada salah satu yang tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas, itu akan harus menjadi sebuah pertimbangan oleh si pendidik atau guru. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan materi-materi. Alhamdulillah, materi per materi telah dijelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata maupun ucapan karena masih dalam tahap pembelajaran. Dari kami cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.